Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Fikriyah, NIM T2018-5044. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih dengan tema paradigma istihsan, istishab, dan maslahah mursalah. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian istihsan. Secara etimologi, istihsan merupakan meyakini dan menyatakan baiknya sesuatu. Istihsan juga mempunyai arti yaitu meninggalkan kias dan mencari yang lebih kuat dari itu karena terdapat dalil yang menghendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia. Istihsan dalam artian bahasa sendiri berarti menganggap sesuatu itu menjadi baik atau hal yang baik. Definisi istihsan di kalangan para ulama ahli usul fikih berbeda-beda sesuai dengan tinjauannya masing-masing dan kemampuannya dalam menyimpulkan pengertian istihsan tersebut. Jadi, pengertian para ulama tersebut memiliki beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut pendapat Al-Bazawi, istihsan yaitu meninggalkan keharusan menggunakan kias dan berpindah kepada kias yang lebih kuat dalam hal mentahsis kias dengan dalil yang lebih kuat dari kias sebelumnya. Yang kedua yaitu menurut pendapat An-Nafasi, istihsan yaitu meninggalkan suatu kias menuju pada kias yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan kias jalili atau kias nyata. Yang ketiga yaitu menurut Al-Hasan Al-Qurhi Al-Hanafi, bahwasanya istihsan merupakan perbuatan adil terhadap sesuatu permasalahan dengan mengaitkan hukum yang lain sebab adanya sesuatu hukum yang lebih kuat dalam memberikan keadilan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam istihsan. Ulama Hanafiyah membagi istihsan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama istihsan bi al-nas, yang artinya istihsan yang berdasarkan atas ayat atau hadis. Yang kedua yaitu istihsan bi al-ijma, artinya istihsan yang berdasarkan pada ijma. Yang ketiga yaitu istihsan bi al-qiyas al-haufi, yang artinya istihsan yang didasarkan atas tersembunyinya qiyas. Yang keempat istihsan bi al-maslahah, yang artinya istihsan yang didasarkan oleh kemaslahatan. Yang kelima, istihsan bi al-urf, artinya istihsan yang didasarkan atas berlaku umumnya suatu adat kebiasaan. Yang terakhir yaitu istihsan bi al-darurah, atau yang bisa disebut istihsan yang didasarkan karena adanya keadaan darurat. Yang selanjutnya yaitu kehujahan istihsan. Dalam kehujahan menetapkan istihsan sebagai salah satu dalil atau dasar dalam menetapkan hukum syara, para ulama mengalami perbedaan pendapat. Alasan yang meyakini mereka yaitu sebagai berikut, yaitu tertera dalam ayat-ayat yang mengacu terhadap mengangkatkan kesulitan dan kesempitan dari para umat manusia. Dengan adanya ayat dan hadis tersebut, mereka mengemukakan bahwa berbagai permasalahan yang ditemukan tersebut menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum qiyas bisa jadi membawa kesulitan bagi umat manusia. Sedangkan dalam syariat Islam menekankan untuk bisa menciptakan dan mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Zahiriyah, yakni ulama Syafi'iyah, Mu'tazilah maupun Syiah, juga tidak menerima dengan adanya istihsan dalam menetapkan suatu hukum syara sebagai salah satu dalil, karena mereka juga mempunyai alasan yang sependapat dengan Imam Syafi'i, yaitu hukum-hukum syara itu bisa ditetapkan jika 1. Dalam pemahaman hukum syara harus berdasarkan nas, yaitu Al-Quran dan hadis, dan dalam nas itu sendiri melalui kaidah qiyas, dan istihsan bukan bagian dari nas maupun qiyas. Yang kedua,
dalam beberapa ayat menuntut umat Islam untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasul-Nya. Dan dalam ayat tersebut juga ditegaskan bahwa umat manusia dalam persoalan yang dihadapinya dilarang untuk mengikuti hawa nafsunya. Dan dalam pandangan mereka, istihsan merupakan upaya penetapan hukumnya hanya didasari oleh akal dan hawa nafsu semata. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyatakan fatwanya berdasarkan istihsan. Yang keempat yaitu Rasulullah juga menolak persoalan fatwa yang dihadapi oleh sahabat dulu ketika mereka menetapkan hukum berdasarkan sangkaan baik atau istihsan mereka. Yang terakhir yaitu istihsan tidak mempunyai ciri-ciri atau faktor-faktor dan tolak ukur yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya yaitu pengertian istishab. Menurut bahasa, istishab berawalan dari bahasa Arab, yakni adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah, para ulama usul mengemukakan bahwa sebelumnya sudah menetapkan sesuatu, dan penetapan tersebut tidak bisa diubah hingga sampai ada perubahan penetapan itu dengan adanya dalil atau nas yang mengatakan bahwa hukum yang sudah ditetapkan di masa lalu itu menjadi suatu hukum yang kekal hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahan tersebut. Jadi, dalam pengertian istihab ini bisa disimpulkan bahwa maksud dari istihab ini apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya yaitu macam-macam istishab. Istishab menurut para ulama usul fikih bisa dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama istishab hukum al-ibaha al-asmiyah. Maksudnya, dari istishab ini, dalam menetapkan suatu hukum tersebut boleh saja asalkan bermanfaat bagi manusia, dan sebelum ada dalil yang menyatakan bahwa hukum tersebut haram. Dan dalam menetapkan hukum istishab seperti ini, bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua yaitu istishab yang didasari menurut akal dan syarak hukumnya tetap dan berlangsung terus. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ahli usul fikih Hambali, menyebutnya dengan was al-sabit li al-huk, yaitu sifat yang sudah melekat pada suatu hukum sampai ditemukannya hukum yang berbeda dengan itu. Istishab yang kedua ini mengalami perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan istishab sebagai hujjah. Yang selanjutnya yaitu istishab terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya, dan istishab dengan nas selama tidak ada dalil nas yang membatalkannya. Jadi istishab yang ketiga ini tidak mengalami perselisihan pendapat dalam segi esensinya, tetapi mengalami perbedaan pendapat dalam segi penamaannya. Yang selanjutnya yaitu istishab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Jadi maksud yang istishab keempat ini, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan hukum syarak sebelum adanya hukum syarak yang di dalamnya tidak memberikan pembebanan hukum dan akibat dari hukum tersebut sampai datangnya suatu syarak yang menentukan hukum. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istishab dalam bentuk ini hanya bisa menegaskan hukum yang akan datang, sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat dalam istishab yang seperti ini juga dapat menegaskan hukum yang telah ada maupun hukum yang akan datang. Yang terakhir yaitu istishab yang ditetapkan berdasarkan ijma', tetapi keberadaan ijma' itu diperselisihkan kehujahannya. Yang selanjutnya yaitu kehujahan istishab. Para ulama usul fikih mengalami berbagai beda pendapat
dalam kehujahan tentang istishab ini. Ketika tidak ada dalil syara' yang menjelaskan dengan adanya suatu kasus yang akan dihadapi. Dalam ulama mutakalimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang harus pula berdasarkan dalil. Mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutaakhirin atau generasi belakangan, mengemukakan bahwa menurutnya istishab bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum yang sudah ada dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan datang. Yang terakhir yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah atau Hambali, dan Zahiriyah maupun Syiah berpendapat bahwa istishab bisa menjadi hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada selama belum ada dalil yang mengubahnya. Pembahasan yang berikutnya yaitu pengertian maslahah mursalah. Maslahah dalam artian etimologi berarti sama dengan manfaat. Dan dari makna maupun segi lafal, maslahah berarti bermanfaat atau bisa dimaknai sebagai suatu pekerjaan yang mengandung suatu kebermanfaatan. Definisi lain mengenai maslahah mursalah yaitu menurut bahasa, maslahah berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti lepas. Menurut istilah, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada dalam ketetapan syara'. Dalam penetapan hukum, juga tidak adanya dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Dalam ulama usul fikih, secara terminologi menyatakan bahwa arti dalam maslahah mursalah di dalamnya sendiri mengalami perbedaan pendapat. Tetapi, masih dalam artian yang sama dalam mengartikannya. Imam Ghazali menyatakan bahwa sebenarnya prinsip dari maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Dalam memelihara tujuan syara' tersebut, ada 5 macam. Yang pertama yaitu memelihara agama, yang kedua jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang terakhir yaitu memelihara harta. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam maslahah. Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa macam dalam melihat dari pembagian maslahah tersebut. Yang pertama yaitu dilihat dari segi kepentingan dan kualitas dari kemaslahatan. Para ahli usul fikih ini membagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama maslahah al-daruriyah, yang bisa diartikan sebagai kemaslahatan umat manusia, entah di dunia maupun di akhirat, kemaslahatannya berkolerasi langsung dengan kebutuhan pokok. Jadi kemaslahatannya itu berhubungan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang di dalamnya berupa keringanan dalam mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok atau mendasar manusia. Yang terakhir yaitu maslahah al-tasiniyah, yang artinya kemaslahatan yang keberadaannya menjadi pelengkap, dengan adanya keluasan maslahat sebelumnya ikut melengkapi. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi kandungan maslahah. Para ulama usul fikih membagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu maslahah al-ammah, yang artinya kemaslahatan yang menyangkut untuk kepentingan orang banyak atau bisa disebut dengan kemaslahatan umum. Jadi kemaslahatannya al-ammah ini mencakup untuk kemaslahatan umum, jadi bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan banyak orang. Yang kedua yaitu maslahah al-khususah, yang artinya kemaslahatan
yang jarang sekali ditemukan karena bersifat kemaslahatan yang pribadi. Contohnya seperti kemaslahatan yang berhubungan dengan suatu pemutusan seseorang dalam perkawinannya yang dinyatakan hilang atau maksud. Jadi, kalau maslahah yang al-khususah ini sifatnya itu kemaslahatan yang untuk pribadi atau untuk diri pribadi. Sedangkan yang maslahah yang pertama tadi atau maslahah al-ammah itu mencakup untuk kemaslahatan umum untuk orang banyak. Jadi kebalikannya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan terakhir tentang kehujahan maslahah mursalah. Dalam maslahah al-mu'tabarah, para ulama usul fikih bersepakat untuk menyatakan bahwa untuk menjadikan hukum Islam sebagai hujjah bisa dengan maslahah al-mu'tabarah. Kemaslahatan yang berwujud seperti ini merupakan metode yang masuk dalam qiyas. Mereka juga menyepakati bahwa maslahah al-mulghah tidak bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Demikian juga dengan maslahah al-gharibah, karena tidak ditemukan dalam praktik syara. Adapun dengan maslahah mursalah, para jumhur ulama menerima dalam kehujahannya dalam menetapkan hukum syara, meskipun mereka mengalami perbedaan pendapat dalam penerapan maupun penetapanannya. Jadi dalam kehujahan maslahah mursalah ini masih terdapat perbedaan pendapat dalam penerapan maupun penempatannya. Jadi tidak semua ulama usul fikih itu menyepakati dalam kehujahan maslahah mursalah ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.